Pemirsa, hasil riset menyebut angka pemilih yang belum menentukan pilihan masih cukup banyak. Bahkan tidak sedikit pemilih yang sudah menentukan pilihan ini masih memungkinkan untuk merubah pilihannya. Lalu apa jurus kedua kubu untuk memikat mereka di detik-detik terakhir? Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio ada Eriko Sotarduga, TKN Jokowi Maruf, ada Ari Mufti, BPN Prabowo Sandiaga, dan Pangi Syarwi, pengamat politik. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Eriko dulu, Bang Eriko. Iya. Debat kelima, pamungkas nih, ya kan? Apa jurusnya? Masih ekonomi syariah, nanti akan banyak main di ekonomi syariah? Masukin ke nawacita? Kan begini Mbak Anissa, Mbak Anissa ini udah jadi trending topik semenjak membawakan, pertanyaannya pun seperti waktu membawakan acara debat itu ya, beda ya. Beda, naik kelas. Ya, kelasnya udah jauh lah. Nah sebenarnya kalau kan Mbak Anissa sudah pengalaman bertanya dalam hal itu, apakah bisa di-set? Ataukah bisa direncana-rencanakan? Oh ini pertanyaan, ini jawabannya. Kan tidak lagi diinformasikan apa-apa. Berarti apa yang berkembang di situ? Nah sebenarnya Mbak Anissa, tidak ada yang namanya strategi apa. Yang paling penting kan beliau berdua menjaga kesehatan. Kan begitu ya, supaya apa? Supaya rileks. Karena kenapa? Hal ini kan sudah sesuatu hal yang tiap hari beliau kerjakan. Dan ini kan seperti katakanlah, semacam mempertahankan tesis. Ya, tesis yang sudah dilakukan selama ini dan kemudian beliau pertahankan. Seperti apa mempertahankannya? Ya, apa yang sudah dikerjakan beliau pertahankan, beliau sampaikan, dan apa nanti yang akan dikerjakan. Sebenarnya ini yang ingin diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya kalau kami... Jadi masih akan bahas pencapaian ya? Bisa saja, tapi yang paling penting Mbak Anissa, sebenarnya kami sudah mengusulkan dari awal sebenarnya di berbagai media bahwa kenapa tidak kita lakukan saja sesuai dengan masyarakat inginkan gitu loh. Apa yang ingin diketahui oleh masyarakat itu sebenarnya yang paling penting. Oke. Saya rasa seperti itu. Saya ke Bang Armuf. Bang Armuf masih akan mengkritik program pemerintah atau bagaimana? Yang menentukan langkah-langkah kami konten maupun narasi debat itu adalah proses dialektika kami dengan masyarakat. Karena fokus Bang Sandi, fokus Pak Prabowo adalah bertemu dengan masyarakat, lalu berinteraksi, ada dialektika yang komprehensif. Setiap Bang Sandi berkunjung, di hampir seluruh 1.500 titik yang dikunjungi, itu selalu ada tanya jawab, minimum 3 kali tanya jawab dengan masyarakat yang dikunjungi gitu. Dan biasanya di situ kami benar-benar menganggap itu adalah sebagai proses mendengar yang terus-menerus. Kemudian hasil dari proses mendengar itu dimasukkan ke dalam diskusi internal kami, ada proses berpikir. Semalam pun saya masih berdiskusi dengan Bang Sandi sampai jam 12:30 malam gitu ya. Dalam rangka mencoba secara terus-menerus memahami dan keluar dengan inisiatif dan dan program-program yang menurut kami harusnya bisa menjadi solusi buat masyarakat. Terakhir adalah program tentu saja mengeksekusi. Bang Armuf kalau boleh dijabarkan sedikit. Debat besok ya, debat hari Sabtu ya, itu kan mengenai ekonomi, jadi mengenai investasi. Itu jagonya Pak Sandi ya? Ya, itu bahkan menjadi modus eksistensi, menjadi alasan Bang Sandi itu dijadikan calon wakil presiden. Karena Pak Prabowo melihat potensi Bang Sandi untuk menyelesaikan soal-soal ekonomi. Dan memang Pak Prabowo sendiri melihat bahwasannya problem yang paling fundamental yang saat ini menjadi keluhan masyarakat adalah soal ekonomi. Konsensus lembaga survei bahkan melihat bahwasannya persoalan tenaga kerja, persoalan harga-harga, persoalan ekonomi rakyat sehari-hari itu memuncaki semua survei menjadi hal-hal yang menjadi concern masyarakat. Itulah menjadi alasan kenapa seorang Sandi Uno dipilih. Maka debat hari Sabtu besok itu adalah semacam momentum penting buat kami untuk menyajikan beragam solusi yang akan menjawab harapan masyarakat yang sudah kami temui maupun yang... Saya ke Mas Pangi. Mas Pangi masih akan main retorika atau ada gagasan baru? Atau strategi baru? Nah, debat yang terakhirnya adalah debat pamungkas, debat sudah penentu ya. Ada dua hal. Pertama, apakah debat ini akan bisa mengurangi angka undecided voters ini. Jadi debat 1, 2, 3 saya cermati tidak terlalu berdampak terhadap silent voters kita. Tetapi debat keempat sudah mulai ada dampak. Harapan kita debat terakhir ini
Pak Jokowi maupun Pak Prabowo harus fokus kepada yang hasil temuan Voxpol 7%. Itu setara dari belasan juta yang belum menentukan pilihan. Beliau harus masuk kepada moodnya. Apa yang beliau senangi, apa yang disukai masyarakat. Sejauh ini apa sih keinginan 7,9% orang itu yang masih undecided? Nah itu struktur itu yang harus dikuasai sebetulnya. Karena mereka tidak perlu lagi mengambil ceruk strong voters. Karena itu sudah pemilih yang mantap. Dia mestinya fokus kepada yang 7% ini. Apa alasan mereka sampai hari ini belum memutuskan pilihan? Apakah karena memang menunggu, karena ada 3 hal ya menurut saya ya, jalan trayek pikiran orang yang undecided voters ini yang 7% ini. Pertama bisa saja mereka menunggu petahana untuk menyampaikan keberhasilannya. Yang kedua adalah bisa saja mereka menunggu sang penantang untuk menyampaikan narasi-narasi baru menjawab permasalahan yang ada. Yang ketiga adalah kemungkinan mereka golput. Nah dari 3 ini sebetulnya kalau dilihat dari approval rating, kalau mereka puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, mereka akan ambil alih ke jalan trayeknya adalah milih Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian menurut saya 4,5 tahun, mereka juga terlalu lama untuk memutuskan itu. Tetapi bagi itu mungkin terjadi pada pemilih milenial dan pemilih pemula. Mungkin itu yang membuat mereka. Jadi 7,9% itu kebanyakan millennials. Mungkin data kita untuk milenial atau 7,5% kalau di umur iya ya, masih banyak pemilih yang kritis ya di situ. Tetapi pada dasarnya kenapa mereka belum memutuskan pilihan? Ini kan dewa elektoral Mas Eriko. Ini menjadi penentu. Kalau ditambah undecided, ditambah misalnya karena margin jaraknya error, dari survei Mas Panggi hanya 5, sekian persen ya? Iya, 5,5 artinya sudah melampaui range undecided voters. Jadi kalau sudah melampaui itu, sekarang kemana ini akan berlabuh ya? Nah kalau misalnya nanti berlabuhnya ke asupan ini banyak ke elek 01, maka 01 pemenangnya. Tetapi kalau asupan ini nanti ternyata mereka ke 02 maka disebut penentu Bang kemenangan. Eriko sejauh ini apa usahanya Anissa, untuk meraih 7,9%? Kami sudah mengidentifikasi hal tersebut ya. Memang ini Bung Pangi, ini hanya bisa lewat debat, betul. Tetapi tidak bisa juga menyelesaikan secara keseluruhan. Ini harus melalui door to door system. Jadi kami sudah melakukan door to door seperti di dapil saya Jakarta Selatan Pusat. Itu kita sudah identifikasi. Ini memang orang-orang generasi muda, milenial dan yang menguasai teknologi. Jadi mereka betul-betul mau mengambil keputusan di terakhir. Bisa saja mereka juga golput, bisa. Kalau mereka tidak meyakini. Tapi setelah kami bertemu dengan mereka, baik melalui dari caleg, melalui juga dari komunitas-komunitas. Karena banyak ini di komunitas, Bung Pangi, umumnya, yang tidak bisa pendekatannya begitu saja. Nah, kami bisa memahami, ini tidak mungkin saya buka di sini, apa yang menjadi keinginan mereka. Dan itu kami sudah memberikan masukan tentunya kepada Pak Jokowi Ki Haji Ma'ruf Amin. Nanti kita tunggu saja pada saat debat nanti kalau itu ada ditanyakan dan beliau pasti akan menjelaskan seperti apa. Tapi intinya beginilah, bahwa masyarakat yang belum menentukan pilihan itu betul-betul memang mereka mau menentukan di akhir. Pada saat mereka meyakini. Atau menunggu gong sebenarnya, Pak. Yes, seperti itu. Nah, tapi bisa juga Mbak Anissa, mereka tidak akan memakai kesempatan ini juga. Kan pasti ada golput, tidak mungkinlah 100% datang ke TPS itu, tidak mungkin. Kalau bisa 85% mendekati 9, itu sudah luar biasa. Ya, artinya inilah yang kita coba cegah dengan berbagai hal yang kita sampaikan dengan melalui door to door ini tadi. Dan kami sudah tahu apa yang harus dilakukan terhadap saudara-saudara kita, memang generasi muda maupun yang paham teknologi ini, bagaimana mereka akan mengambil keputusan pada saat akhir nanti. Oke, kalau Bang Armuf sendiri dari BPN, apa cara strategi untuk mengambil hati 7,9%? Apa sudah sangat puas dengan hasil kampanye Akbar kemarin? Ya, puncak dari kampanye ini tentu saja di ballot box, di bilik suara, ya, di TPS. Makanya kami sangat berharap bahwasannya pendukung kami datang ke bilik suara, ke TPS untuk tusuk Prabowo Sandi. Ter-outrate itulah sebenarnya yang menentukan. Jadi kalau kita bicara tadi soal undecided voters, ya tidak ada kata lain, kita ingin mendorong sebanyak-banyaknya pendukung. Sejauh ini yang disasar siapa? Tentu sejauh ini hampir semua segmen, karena ini pilpresnya bersifat nasional, itu penting buat kami. Kami mensasar melalui berbagai instrumen kampanye yang tentu saja baik message, konten
maupun media dan juga cara-cara yang tadi disebutkan oleh Abang Erik. Abang Oke, Eriko. melalui komunitas juga ya? Melalui komunitas dan lain sebagainya. Kami bersyukur, saya juga ingin mengambil kesempatan hari ini untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para relawan kami yang sudah demikian ikhlas bergerak ya. Terus terang saya terharu sekali dengan langkah-langkah para relawan yang benar-benar bergerak sampai hari ini dan sampai nanti di masa tenang, sampai sampai berakhirnya kampanye, masa kampanye, untuk terus bergerak, menyapa tetangga, sahabat dan kerabat, meyakinkan bahwasannya ini adalah demokrasi sejuk. Kita ingin pilpres yang damai dan tolong sampaikan gagasan-gagasan, simak debat, catat, lalu terus tebarkan, hadirkan ke TPS. Ajak Mas ke Pangi, TPS. berarti sejauh ini door to door ya masih menjadi andalan, efektif? Ya, efektif sangat. Hasil riset kita juga kampanye terbuka sebetulnya hanya tidak terlalu besar sebetulnya. Tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Tetapi sebetulnya show of force-nya, dia kekuatan di udaranya. Misalnya nanti dimainkan adalah narasi, oh ini sepi, ini ramai, kan itu yang dimainkan. Tetapi kemudian dibumbui ada pengaruh yang paling besar itu adalah kampanye terbuka diselingi dengan tabligh akbar. Atau ada ceramah ustadz atau ulama. Nah itu yang kemudian di narasi itu yang dicoba kemarin di Pak Prabowo gitu. Karena kalau besok misalnya narasinya dangdut, ini nggak tahu nih bagaimana kelompok minoritas atau mayoritas menyambut. Karena dianggap oleh Pak SBY kan itu tidak inklusif gitu kan. Artinya mungkin itulah kemudian menyadari Pak Prabowo kemarin dibuat itu subuh berjemaah. Kemudian walaupun itu dikritik ini simbol-simbol image Islam terlalu menonjol, tidak ada pluralisme dan kebinekaan. Itu menurut bukan saya yang ngomong kelompok yang menganggap ini tidak nasionalis gitu. Nah, tetapi kalau melihat mood atau sentimen, emosi publik, ini bahaya, ini bisa saja dapat dia dapat ceruk di situ. Nah, sehingga nanti inilah waktu untuk tim tanding Pak Jokowi maksud saya. Berebut ceruk yang sama atau cari ceruk yang berbeda? Mungkin bisa saja memang ceruknya Pak Jokowi memang nasionalis religius juga karena Pak Ma'ruf dan itu ceruk yang paling besar. Nah, besok kita tunggu adalah di tanggal 13. Apakah konten atau format kampanye akbarnya ada nilai-nilai itu? Karena kan dibilang akan ada panggung hiburan. Kita langsung tanya karena Bang Eriko, akan ada panggung hiburan. Ya. Ya sebenarnya begini Mbak Anissa ya, simpel saja. Bahwa namanya pesta demokrasi ini kan pesta ya. Artinya bagaimana masyarakat itu bisa merasakan bahwa ini tidak sesuatu hal yang menyeramkan, menakutkan, tidak dengan katakan dengan info yang ya ini situasinya seperti ini, tidak seperti itu. Bahwa ini sebenarnya harusnya peningkatan proses demokrasi ini dari mulai tahun 1955 sampai sekarang harusnya jauh lebih baik. Nah, itu yang kita inginkan. Kalau saya membuka di sini apa yang mau diinikan nanti tanggal 13 kan tidak enak. Maksud saya bocorkan terlebih dahulu. Mas Eriko, ada makanan enak, ya, ada pasti. Ada panggung hiburan enak. Hiburan enak, makanan enak. Dan kemudian apa? Bahwa ini kita tidak hanya dari satu kelompok saja atau tidak hanya ini mencerminkan keindonesiaan sejati. Bahwa sebenarnya apa di dalam keindonesiaan itu? Berbeda-beda tetap satu juga. Kan tidak pernah bisa berbeda-beda tapi dua kan? Tetap kan harus satu. Oke, Mas Pangi tadi mengatakan bahwa sebenarnya kampanye akbar itu tidak terlalu berpengaruh, tapi untuk show of force-nya itu berpengaruh. Maaf, yang untuk kampanye akbar itu sebenarnya lebih berpengaruh kepada strong voters supaya dia maksimal. Yang tadinya 89 karena undecided nggak akan datang juga. Undecided bukan di situ memutuskannya, berbeda. Karena begini, memang mereka itu kan sebetulnya yang hadir di kampanye terbuka itu bisa saja masa yang sama ya, itu pertama. Yang kedua, mereka butuh hiburan atau panggung yang lain. Anak milenial itu tidak hanya soal debat-debat biasa, atau mereka juga butuh makanan, menu makanan itu penting bagi mereka misalnya, atau hiburan. Nanti mungkin akan ada panggung-panggung komunitas mungkin Bang Eriko? Bisa saja. Ini kan apa ya? Tentu masing-masing berekspresi dengan tipikalnya. Kita tidak membuat itu menjadi seragam kemudian menjadi kesannya seolah-olah ini akan ada pertarungan sehingga mengakibatkan terjadi seperti ini atau enggak seperti itu. Oke, Bang Armum silakan. Saya justru melihat dari perspektif yang mungkin agak sedikit berbeda ya. Bahwasanya kampanye itu adalah memang sebuah instrumen sosialisasi pilpres. Namun saya yakini bahwasanya pemerintahan yang akan datang harus memiliki sebuah ciri di mana pemerintahan yang melibatkan partisipasi publik. Kami di hampir semua kampanye terbuka kami amat bersyukur
karena dihadiri oleh, termasuk yang di Sriwedari Solo kemarin, dihadiri oleh massa yang jumlahnya sangat besar. Tanpa dimobilisasi, tanpa ada politik uang, tanpa ada mobilisasi aparat, tanpa ada struktur yang terlibat, orang datang ke kampanye kami menunjukkan kerelawanan. Ini semangat yang mungkin di era demokrasi modern kita jarang-jarang kita temukan gitu. Dan ini membuat kami merasa percaya diri bahwasannya jika kami diberi kesempatan untuk menjalankan pemerintahan mendatang, maka partisipasi publik, keterlibatan masyarakat dalam mendukung jalannya pemerintahan untuk membawa kami keluar dari jebakan ekonomi 5%, untuk membawa kami menghadirkan pemerintahan yang adil dan makmur, itu bisa memiliki tingkat kesuksesan yang lebih baik. Baik, nanti saya kasih kesempatan ke Bang Eriko untuk menjawabnya, tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Special Report masih akan kembali sesaat lagi.